Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun sadaqallahul azim. Faqala ta'ala fi kitab. Faqala aidan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha alimul mutawakkilin. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulun nabiyul karim, wallahu ala dzikri alhamdulillah alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita pada sekian hari ini kita mempelajari tentang akidah Islam terlebih dahulu ya. Berhubungan tentang akidah Islam. Yang pertama, kita ambil kata akidah. Akidah itu biasanya berawal dari yang namanya keyakinan atau dari kata yakin. Sehingga digunakan dengan Islam bagi berhubungan tentang keyakinan orang Islam. Dari mana dasar kita mengetahui tentang hukum Islam berkenaan dengan akidah Islam? Yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Ya. Apa yang kita ketahui adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang disebut dengan kalamullah. Nah, makanya ini disebut yang diikuti dengan akidah Allah. Di sini tuntunan kita sebagai seorang Muslim untuk melihat, untuk mengetahui bagaimana sang pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mengukuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sisi lain, pelengkap dari Al-Quran ini adalah Al-Hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, serta takrir atau pengakuan. Apapun yang dilakukan Nabi, apapun kebiasaan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu disebut dengan hadis. Ya, hadis ini dibagi lagi, ada yang disebut dengan hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif atau lemah. Ya. Ada disebut dengan hadis sahih itu adalah hadis yang sudah pasti dari perawinya jelas, yang menyebutkannya jelas, yang berhubungan tentang isinya pun sudah pas dan hafal, maka disebut dengan hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis hasan, sudah tahu imamnya tapi ingatan tentang hadis tersebut masih sangat samar-samar. Nah, meskipun begitu, dari hadis tersebut masih kita ambil kesimpulan bahwasanya hadis tersebut bisa kita ambil dari pembelajarannya. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis palsu, nggak bisa lagi kita ambil. Perawinya nggak jelas, isinya ngarang-ngarang, nggak tahu siapa yang merawi hadis tersebut. Baik, kita masuk ya. Dari akidah Islam ini muncul ada yang namanya tentang iman ya, yaitu berhubungan tentang keyakinan tadi. Maka bahwasannya iman itu disebut dengan keyakinan. Seperti apa iman itu? Iman itu adalah keyakinan kita yang diucapkan oleh lisan, dimasukkan dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, di antara cabang-cabang iman ini ada 6 cabang. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sesuai kalau misalkan kita membaca surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Itu urutan kalau misalkan ada yang nanya nih, Pak, ini gimana urutannya antara kitab dengan Rasul? Mana dulu lebih tepat ya? Ikuti surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Nah, adapun manfaat bahwasanya kita mempelajari tentang akidah Islam. Yang pertama, kita lebih tahu dan jelas mana yang harusnya kita sembah, dan kita bisa mengetahui seperti apa pencipta kita. Seterusnya yaitu kita bisa memahami dan mengenali pencipta kita. Nah, itulah dari beberapa sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan di hati, mohon diambil kesimpulannya. Jangan ambil terlalu banyak ya. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.